Halo teman-teman semua, kalian semua sedang mendengarkan podcast kita dengan gua Iman Yosa. Hai, gimana kabarnya? Dalam suasana masih seperti lebaran. Karena ya sebelum lebaran aja kita udah di rumah gitu kan. Karena pandemik ini yang memaksakan kita untuk di rumah dan lebaran juga di rumah, puasa di rumah dan kita sudah terbiasa di rumah. Dan walaupun perasaan suntuk dan bosan di rumah tidak membuat kita berhenti dan malas untuk berproduktif dari rumah. Dan untuk menyambut hari raya suci Idul Fitri ini, gue ucapkan minal aizin wal faizin untuk diri gue pribadi dan podcast kita. Apabila dalam penyampaian podcast atau video-video gue yang masih jauh dari kata sempurna, dan mungkin ada di antara podcast gue yang membuat kalian sedih dan membuat kalian merasa bahwa podcast yang gue sampaikan ini memang tepat dan apa yang dirasakan itu sama dengan podcast yang gue sampaikan. Jadi kalian merasa lebih sedih dan gue harap kalian semua menjadi orang yang lebih baik ketika setelah mendengarkan podcast gue ini. Oke, di sesi kali ini atau episode yang baru ini, yaitu episode yang ketiga, dimana episode ketiga ini adalah gue tayangkan di YouTube dengan bahasan tentang 10 hal yang sia-sia untuk disia-siakan. Jadi by the way sebelumnya gue mau disclaimer ke kalian semua. Mungkin podcast ini akan membuat kalian lebih sedih atau mungkin malah menjadikan kalian lebih bersemangat dalam menjalankan hidup kalian ketika kalian telah mendapatkan kesedihan dari pasangan kalian di mana dia sudah berubah dan tidak lagi menghargai kamu. Dan untuk itu ada 10 tanda hal yang mungkin jangan pernah kamu sia-siakan ketika kalian mendapatkan tanda-tanda ini di dalam pasangan kalian. Dan untuk kalian yang sudah merasa bahwa gua udah ada 10 tanda ini tapi masih disia-siakan, jangan pernah berubah dan terus berbuat baik. Oke? Jadi ada 10 hal yang akan gue sampaikan. Sebenarnya banyak, cuma gue simpulkan dalam 10 hal ini. Yaitu yang pertama adalah jangan pernah menyia-nyiakan ketika pasangan kita adalah orang yang setia. Mungkin setia adalah suatu kata yang singkat padat dan mungkin kita semua sering mengucapkannya kepada pasangan kita. Namun tanpa kita sadari, kesetiaan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita ucapkan. Karena kesetiaan itu akan muncul dan tiba ketika hubungan kita sedang mulai diganggu dan mulai dicoba mungkin oleh Tuhan atau malah orang-orang yang iri terhadap hubungan kalian. Dan biasanya kesetiaan itu dimiliki oleh pasangan kalian yang tidak akan pernah mencoba untuk pergi dan berpindah hati dari kalian. Dan ketika kalian mendapatkan kesetiaan ini, kalian akan tidak akan mungkin untuk berpindah hati kepada orang lain karena kalian sudah yakin dan sudah memberikan sepenuh hati dengan perasaan kalian kepada pasangan kalian. Untuk itu ketika kalian sudah mendapatkan kesetiaan dari pasangan kalian, jangan pernah menghancurkan kesetiaan itu agar tidak lagi ada yang namanya pertengkaran dan gangguan dari orang atau pihak ketiga, yang mana pihak ketiga adalah orang yang mungkin salah satu alasan terbesar kenapa hubungan bisa bubar dalam hubungan kalian. Gak cuma orang yang pacaran dan berteman baik dalam berhubungan rumah tangga pun pasti ada orang ketiga yang membuat hubungan kalian itu akan menjadi hancur. Dan yang kedua, jangan pernah menyia-nyiakan ketika pasangan kalian adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan kalian. Mungkin wajar ketika kita melakukan kesalahan terhadap pasangan kita, tapi ada saatnya dan ada kalanya ketika kita harus sadar bahwasannya hubungan yang selalu membuat kesalahan tidak perlu dipertahankan.
Dan ketika kita mendapatkan pasangan kita adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan kita dan tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita, kalian harus kudu wajib mesti mempertahankan pasangan kalian itu. Karena apa? Orang yang memaafkan adalah orang yang mudah menerima hati dan tidak ingin menjadikan hubungan kalian lebih parah lagi dan mungkin berujung dengan perpisahan. Karena memang wajar ketika kita berada dalam fase tersebut, mungkin mudah untuk mengatakan berpisah, tapi harusnya kalian mengingat kembali dan saling memaafkan. Mengingat dalam hal ketika kalian usaha yang diberikan ketika kalian untuk mendapatkan pasangan kalian tersebut. Untuk itu memaafkan adalah hal yang mungkin sangat sulit, dan jika kita sudah berhasil memaafkan, maka kita adalah orang yang menjadi lebih dewasa dan mampu mengalahkan ego kita. Lalu hal yang ketiga adalah jangan pernah menyia-nyiakan ketika pasangan kalian adalah orang yang selalu berkorban untuk kalian. Berkorban tidak hanya dalam bentuk materi atau fisik ya. Mungkin dalam bentuk ketika kalian sedang berada di fase kesusahan, sedang berada di fase kalian harus memerlukan bantuan, tapi pasangan kalian ini selalu ada dan selalu siap membantu ketika kalian sedang berada dalam fase kesusahan. Dan perlu kalian ingat bahwa ketika pasangan kalian sudah berkorban untuk kita, jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang sudah dia berikan. Karena sangat sulit sekarang untuk mencari orang yang rela berkorban demi pasangannya dengan tidak ada maksud dan tujuan yang lain kecuali untuk mempertahankan hubungannya. Dalam artian adalah pasangan kalian adalah orang yang sangat tulus kepada kalian. Dan hal yang selanjutnya, jangan pernah menyia-nyiakan ketika pasangan kalian mau dan mampu menerima kalian apa adanya. Mungkin ketika pasangan kalian baru berhubungan dengan kalian mungkin merasakan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk saya, orang yang sangat baik untuk gue. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana, nggak tahu dia mau nerima kita apa adanya enggak. Ketika dia sudah tahu keadaan ekonomi kita, sudah tahu keadaan keluarga kita, mungkin dalam hal-hal fase kasmaran semua nggak dipedulikan. Tapi ketika kita mencoba untuk masuk dan berusaha untuk lebih serius kepada pasangan kita, tapi ketika pasangan kita tidak menerima apa adanya, itu adalah hal yang sangat membuat kita sedih dan mungkin justru membuat kita sakit hati yang lebih dalam dan membuat kita frustasi kepada pasangan kita. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan ketika pasangan kalian adalah orang yang mau menerima kamu apa adanya. Hal yang selanjutnya, jangan pernah menyia-nyiakan pasangan kalian yang selalu bersyukur. Bersyukur ketika kalian mendapatkan kesedihan, bersyukur ketika sedang diuji, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Tuhan. Dan untuk kalian yang mungkin sedang dalam fase kesusahan atau kesulitan, tapi pasangan kalian terus mensupport kalian, selalu mendukung kalian, selalu bersyukur, itu adalah pasangan yang harus wajib kalian hargai dan jangan pernah disia-siakan. Oke? Lalu yang ketujuh adalah dia yang takkan mungkin mengungkit dan mengingat kembali masa lalu kamu. Masa lalu adalah momok yang sangat mengerikan kalau menurut gue. Karena dengan mengingat masa lalu, mungkin pasangan kita akan mengingat kembali masa-masa lalunya yang akan membuat kita sakit. Dan pasangan yang baik adalah pasangan yang tidak mementingkan masa lalu dari pasangan kita. Karena ketika kita masuk ke dalam hubungan dengan pasangan yang baru,
kalian tidak akan memerlukan lagi masa lalu mereka. Karena kalian akan bergerak maju, bukan bergerak mundur. Kalian akan menggapai masa depan dengan pasangan kalian yang baru tersebut. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan orang yang sudah rela menerima masa lalu kamu dan tidak mengungkitnya untuk dijadikan bahan dan materi dalam pertengkaran kalian. Hal yang selanjutnya adalah jangan pernah menyia-nyiakan ketika pasangan kalian memiliki keluarga yang baik kepada kamu. Dan menurut gua, hal ini adalah hal yang sangat vital dan sangat penting ketika keluarga pasangan kita adalah orang yang baik dan mau menerima kita apa adanya, mau bersedia untuk menerima kamu apa adanya di dalam keluarga mereka. Karena sangat sulit mencari pasangan yang keluarganya baik, keluarganya yang mau menerima kita. Karena memang orang yang baik selalu diuji dengan ujian-ujian yang terus datang silih berganti. Dan jika kalian semua berhasil melewati itu, kalian akan menjadi orang yang lebih dewasa dan bertingkat status kebaikan kalian. Karena orang baik gak mungkin dicap gitu kan dari diri kita sendiri bahwa gue adalah orang yang baik. Itu gak harus melalui orang lain dalam fase penilaian. Perilaku kita dinilai orang lain dan cara kita menyikapi sebuah masalah. Dan dengan cara itu kita akan menjadi orang yang dianggap baik oleh orang lain. Oke, di hal yang selanjutnya, jangan pernah menyia-nyiakan pasangan kalian yang memiliki sifat mensupport dan mendukung segala aktivitas kalian. Kenapa? Karena ketika kalian mendapatkan pasangan kalian yang tidak support dengan kegiatan kalian, tidak mendukung dengan kegiatan kalian, itu akan menyusahkan dan mungkin akan mengganggu aktivitas-aktivitas kamu. Untuk itu jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mensupport kegiatan kamu. Mungkin dalam hal yang positif. Mungkin kalian punya hobi olahraga, main futsal atau nonton, tapi pasangan kalian ini support kalian dan mungkin malah mendukung dan ikut serta dalam kegiatan kamu. Dan hal ini jangan pernah kalian sia-siakan. Di hal yang selanjutnya, yang terakhir, jangan pernah menyia-nyiakan pasangan kalian yang selalu mengalah. Dan ini yang sangat penting ya, ketika kalian mendapatkan pasangan yang selalu mengalah ini, jangan pernah menyalahgunakan dari sifat mereka yang selalu mengalah ini. Karena orang mengalah juga ada batasnya gitu kan. Gak mungkin mereka mau ngalah terus. Mereka juga punya hati dan punya hak untuk bahagia juga kan. Dan ketika pasangan kalian adalah tipe yang selalu mengalah, hargai perasaan mereka, hargai usaha mereka untuk menjadikan hubungan kalian itu untuk lebih baik. Jangan pernah menyalahgunakan perasaan yang telah pasangan kalian berikan kepada kita. Dan jika kalian sudah memberikan hal ini kepada pasangan kalian tapi tidak dihargai, bersabarlah, karena pasti ada hikmah dari yang akan kita dapat ke depannya. Dan untuk kamu yang mungkin sedang merasakan kesedihan, atau untuk kamu yang baru saja ditinggalkan atau harus meninggalkan pasangan kalian, bukan sebab kamu tak mau dengannya, namun mungkin perasaan dan hati kamu yang sudah terlampau pedih dan perih untuk menerima semua kenyataannya. No problem, tak akan ada yang perlu disesalkan, sebab kamu adalah orang baik dan orang yang harusnya bersyukur atas ujian yang sedang kamu terima ini. Bersyukur telah berpisah dan meninggalkan orang yang telah menyia-nyiakan kamu, orang yang telah tidak menghargai kamu, bahkan membuat kamu sakit gitu. Dan menurut gua, alasan hanya membuat kamu akan menjadi lebih terpuruk dan lebih jatuh sakit. Namun harapan akan membantu kita akan kembali menjadi manusia yang lebih baik dan mungkin akan membangkitkan mood kita kembali seperti semula sebelum kita mengenal dia. Karena bukan saatnya lagi untuk mencoba membalasnya dengan cara yang sama, dengan membalas sakit hati yang telah kamu terima. Kamu harus ingat, kamu adalah orang yang baik, yang akan dipertemukan kembali dengan orang yang baik juga. Sebab Tuhan tidak akan membuat kamu sedih, kecuali ada bahagia yang tidak kamu ketahui ke depannya.
Tidak peduli sebanyak apa perhatian dan pengorbanan yang telah kamu berikan kepadanya, karena semua sudah kamu lakukan dan kini saatnya kamu harus bangkit. Jadi kalau menurut gue, ketika kita sudah tidak lagi menjadi yang utama, itu menandakan bahwa kamu adalah yang terbaik dan yang paling utama. Sebab orang baik tidak akan dikatakan baik apabila selalu disayangi dan dicintai oleh orang lain. Orang baik adalah orang yang selalu diberikan ujian untuk menjadi yang lebih baik. Buktikan kalau kamu itu baik. Jangan ubah prinsip kamu untuk tidak menjadi baik kembali. Saya tidak tahu bagaimana perasaan yang sedang kamu rasakan. Mungkin kamu sedang merasakan kesedihan, keterpurukan, dan rasa frustasi yang hebat. Namun kamu harus bangkit. Menangisi hanyalah percuma. Semua ada hal dan ada saatnya ketika orang untuk datang dan pergi. Tapi orang baik gak akan memberikan bekas yang buruk pada pasangannya. Semua akan ada timbal baliknya. Entah kita mendapatkan tawa atau malah kesedihan. Namun semua pasti ada makna yang tersirat dalam hal-hal tersebut. Dan cara Tuhan itu beragam untuk mendewasakan diri kita, termasuk kesedihan yang akan kita rasakan nanti. Sadarkah kamu ketika orang yang kamu inginkan adalah orang yang tepat? Dan jika kamu merasa kecewa dan disia-siakan suatu saat nanti, atau mungkin kamu sedang merasakannya sekarang, kamu akan pasti mendapatkan fase di mana kamu akan menjadi yang lebih berharga nanti. Untuk dia yang bisa menghargai kamu tentunya, bukan lagi orang yang telah menyia-nyiakan kamu. Dengarkan gue. Saatnya kamu akan menjadi yang lebih baik. Bersabarlah, semua ada waktunya. Jika kamu terluka, kamu juga punya hak kan untuk bahagia. Percayalah, Tuhan akan memantaskan dirimu untuk orang yang pantas juga dipantaskan untuk kamu, yang mampu menghargai kamu, yang mampu menghargai kamu dan mampu mendekatkan kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan orang yang bisa menghargai kamu, mencintaimu dan menghormati kamu tentunya. Jadi biar dia yang menyakiti kamu, balas dengan senyuman dari kamu. Katakan terima kasih bahwa saya adalah orang baik dan orang yang mampu menerima semua dengan baik, dan anggap semua adalah ujian dari Tuhan dan sebagai fase untuk mendewasakan diri kamu. Dan saatnya kamu harus menata diri dan menata hati dan menjadi manusia yang lebih baik. Oke, jadi sekian begitu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Dan ingat pesan gue, jangan pernah berubah untuk menjadi lebih baik. Thank you for your listening to our podcast. Thank you.